Coba sekarang sampean pegang tangan istri sampean. Coba pegang, ayo cepet aku mulai nih gak gelem. Nah, iku wis ibadah. Coba sampean sekarang mandang istri sampean. Pandang, ayo cepet. Ayo pandang. Ayo Mbak Iza mandang. Ayo, mandang. Ibadah. Oh, isin-isin padahal engko bengi ati. Mandang Dek. Mari ngono adik bojone iki, adik ngono bareng Mas. Sampean memandangmu nyanyian, bojo sampean seneng terus bojone atik ngono bareng Mas. Manja-manja senyume bojo sampean mancep nang ati sampean tercep. Iku dadi ibadah. Apa meneh? Tercep. Sing enak apa tercep iki? Kerenyeng-kerenyeng ya. Kerenyeng. Apa kerenyeng? Iku ibadah semua, Mas. Ibadah semua. Sampai Dek nek metu ojo nggawe klambi sing terbuat dari kaos. Wah, ada apa, Mas? Numpak sepeda motor, atik polisi tidure iku agak tinggi. Nanti ada yang bergoncang-goncang, Dek. Orang yang beriman bahwa kehidupan akhirat itu ada, termasuk kita semua insya Allah. Kalau yakin bahwa kehidupan akhirat itu ada, begitu ditimbun tanah, biar padam. Karena kita percaya. Lain dengan orang yang tidak percaya. Begitu ditimbun, ya peteng. Oh, nggak percaya. Nah, makanya sing penting percaya nih akhirat niku wonten. Napa penting? Penting. Karena ini bakasan gaib. Suami istri kalau sedang berduaan begini bukan masalah gaib. Tapi kalau misalkan Mas Tommy sedang tugas di Jakarta, Mbak Iza ada di Gresik, wis gaib niku. Apa yang dilakukan Mas Tommy juga nggak tahu, apa yang dilakukan Mbak Iza nggak ngerti. Jangankan ado-ado di Jakarta, suami di ruang tamu, istri di kamar. Sekarang sudah, bagi orang yang tidak percaya bahwa gaib itu perlu diimani, ya enak wae dolanan wae anduk kamar ambek mantane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula wau jane pengen lenggaran mriku. Istri saya itu juga anak tunggal, Mas Tommy. Wow, enak. Jadi nggak ada pembanding. Kita pasti jadi menantu tersayang. Bedanya saya dengan Mas Tommy, saya nggak pakai dihitu-hituin. Jadi kalau pas mantenan itu asal pengantinnya belum ada, saya biasanya minta duduk di situ, balas dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Walladzi ja'alal ilma li sihhatil aqli wal iman. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumi yuhsyarul insan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para kiai, para guru, sedaya ingkang boten saged kula sebutaken satu persatu. Saya senang kalau yang rawuh itu banyak yang putri. Karena ibu-ibu itu disebutkan sebagai imadul waton, cagae negara. Wanita adalah tiangnya negara. Tanpa tiang coba Anda bayangkan. Kalau ningali Sony kata awal, oh, alhamdulillah Sony enak bisa nyanyi begitu.
Anjene kalau asline penyanyi mboten ngaji ngeten Bu nggih. Waktu sebutaken kiai ngoten niku wau nggih. Kula anggap donga, mugi-mugi kula kalian panjenengan sedaya saged menjalani kehidupan ini sesuai ajaran-ajaran yang diberikan oleh para kiai. Amin. Saya dan Abah Huda itu kan sama-sama di KUA, sama-sama di KUA. Tahun 2017, Mas Tommy, Mbak Iza, ini perlu kita perhatikan. Jumlah total orang bercerai setiap harinya itu hampir 1.000, Pak. Se-Indonesia. Hampir 1.000. Maka Menteri Agama mikir, iki sing salah modene opo naipe opo mantene. Dicari penyebabnya. Ternyata bukan Pak Mudin yang salah, bukan Pak Naib yang salah, bukan mantennya yang salah. Yang menurun adalah karena orang nikah yang didasari keimanan itu mulai kurang. Maka Menteri Agama waktu itu Pak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama idola saya, membuat namanya bimbing, Bu. Bimbingan perkawinan, bimbingan perkawinan kursus, Bu. Dan itu ada di Kamboja ya ada, di Malaysia ya ada. Kalau di Malaysia kursus perkawinannya itu 8 bulan, Bu. Jadi kalau ada orang mau nikah, kursus dulu. Kalau di sini ke KUA selama 8 bulan, dan mereka mau di Malaysia itu sampai mendapatkan sertifikat lulus jadi calon pengantin baru nikah. 8 bulan, Bu. Kalau di Kamboja, karena saya di GKA itu ada tetangga namanya Mas Yani, itu dari Kamboja. Karena di sana Islamnya nggak begitu banyak. Lah orang kalau mau nikah disuruh kursus kewakmudinnya selama 3 bulan. Kalau sudah bisa menjadi pengantin baru boleh nikah. Loh di sini di Indonesia ini disuruh ikut 2 hari saja, alasannya izin pabrik Pak nggak boleh, izin perusahaan Pak nggak boleh. Ya nggak mungkin lah. Caranya bilang kepada Pak Kepala KUA, Pak saya minta surat perintah panggilan bimbing, kasihkan ke sana karena nikah ini penting dipersiapkan. Kayak apa kerja jungkir alik nek rumah tangga hancur, kan begitu nggih? Nah berarti nggak ada alasan harus ikut. Ulo kali Abah Huda sering ngatone, sampai nikah Mas, nggih. Apa niate, apa tujuannya sampai nikah? Kasih ngomong, Bu. Kok meneng? Nggak tahu, Pak. Loh, kok nggak tahu? Nikah ini ibadah paling lama. Nek kula kalian panjenengan sholat berapa menit, Bu? Sholat berapa? 4 rakaat itu berapa menit? Wis anu, jujur-jujuran 5 menit. Nek ono sing bilang 10 menit itu pasti turunane wali. Panjenengan pinten menit, Pak? 2 menit. 2 menit. Nek yoga kula niku kelas 4 SD. Salat itu cepet. Tak takoni. Kok cepet, Nak? Apal ya. Salat itu ya mulai Allah, mulai niat sambil takbir mulai sampai Assalamualaikum warahmatullah. Itu paling 5 menit. Berarti ibadah sholat hanya butuh 5 menit. Ada yang agak lama, puasa. Mulai imsak sampai maghrib. Tapi ada yang lama lagi apa? Nikah. Akad wingi dinten apa? Pawenjing. Berarti jenengan Mas Tommy, qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril makur. Tak, iku mulai sampean. Coba sekarang sampean pegang tangan istri sampean. Coba pegang, ayo cepet aku mulai nek gelem. Nah, iku wis ibadah. Coba sampean sekarang mandang istri sampean. Pandang, ayo cepet. Ayo pandang. Ayo Mbak Iza mandang. Ayo, mandang. Ibadah. Oh, isin-isin padahal engko bengi ati. Nikah itu ibadah terlama. Jadi sejak qabil tu makur tek, nah itu udah nikah. Apa itu ibadah? Ibadah terus. Sampai dapat duit
Totolan misalkan online, tuku no Tokopedia, tuku tripod di Tokopedia regane 99, didol no Shopee dadi regane 120. Kelebihannya itu nanti dikasihkan istri. Ibadah, Mas. Semuanya jadi ibadah, dan itu ibadah terlama. Sekarang usia Mas Tommy berapa? 27. Ini nggak boleh dikaitkan dengan tauhid. Kalau tauhid itu gak oleh mikir masalah aku kepengen mati tahun berapa, gak boleh. Kalau tauhid gak boleh, Bu. Urusan Gusti Allah, okay. Tapi karena ini planning, namanya planning itu perencanaan. Ini diajarkan di KUA, diajarkan di bimbingan perkawinan tadi. Maka boleh. Mas Tommy ingin meninggal dunia umur berapa? Loh, Pak teman harus saya tanya ini. Ayo, saya langsung kursus. Wingi lampun derek kursus apa Bunda? Ayo dijawab aja, nggak apa-apa ini ya. Ingin meninggal dunia umur berapa? Harus Bismillah biar diaminkan. Wes tak dongakno aja ya. Ingin meninggal dunia 99. Amin. Ya, wes amin. Kan yang banyak kan? Nggih. Ojo suwe-suwe nek 120 ku sakno sing nuntun. Coba sekarang dihitung. Dari umur 27 tahun sampai ke 99, berapa tahun jenengan ibadah? Oh iya, lami kan? Mau coba dihitung 99 dikurangi 17 pinten Bu? 7? Wah, 72 tahun ibadah Mas. Karena memandang dek, mari ngono adik bojone iki, adik ngono bareng Mas. Sampean memandangmu nyanyian, bojo sampean seneng terus bojone atik ngono bareng Mas, manja-manja senyume bojo sampean mancep nang ati sampean tercep. Iku dadi ibadah. Apa meneh? Tercep. Sing enak apa tercep iki? Krenyeng-krenyeng ya. Krenyeng. Apa krenyeng? Iku ibadah semua, Mas. Ibadah semua. Sampai Dik nek metu ojo nggawe klambi kaos Dik yang terbuat dari kaos. Bahwa ada apa Mas? Apa mana yang numpak sepeda motor, adik polisi tidur itu agak tinggi, nanti ada yang bergoncang-goncang deh. Tahu Mas ya? Udah tahu kan? Yang bergoncang-goncang itu apa? Loh ngomong ngono ibadah Mas. Bos enak tok wong nikah niku. Makane nek ana wong gak gelem nikah iku aneh. Nah, di dalam Al-Qur'an Bu, di dalam Al-Quran ini mangke dados berkate iki. Ada 3 perjanjian. Ada 3 perjanjian sing gak oleh gawe dolenan. Kalau itu digawe dolenan kualat. Napa? Jenengan percaya kualat ta? Ketinggal mboten kualat iki. Barang gaib apa mboten? Gaib ta? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sinten tiyang bertakwa niku? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, percaya andek kualat itu termasuk iman. Percaya nek akhirat iku ono termasuk iman. Akhirat lah ghaib sih. Nek mboten percaya kali akhirat bahaya, Bu. Mau kula damel khutbah teng Singosari. Kalau ada orang meninggal dunia, jenengan mirsani, itu kan liang lahatnya panjangnya nggak sampai 2 meter, lebarnya nggak sampai 1 meter. Dan kita semua masuk ke situ. Kalau sudah masuk, ditimbun tanah, peteng boten niku. Peteng boten. Tapi bagi orang yang beriman tidak peteng, Bu. Orang yang beriman bahwa kehidupan akhirat itu ada, termasuk kita semua insya Allah. Kalau yakin bahwa kehidupan akhirat itu ada, begitu ditimbun tanah, biar padam. Karena kita percaya. Lain dengan orang yang tidak percaya. Begitu ditimbun, ya peteng. Oh nggak percaya. Nah makanya sing penting percaya nih akhirat niku wonten. Napa penting? Penting. Karena ini bakasan gaib. Suami istri kalau sedang berduaan begini, bukan masalah gaib. Tapi kalau misalkan Mas Tommy sedang tugas di Jakarta, Mbak Iza ada di Gresik,
Wis gaib niku. Apa yang dilakukan Mas Tommy juga nggak tahu, apa yang dilakukan Mbak Iza nggak ngerti. Jangankan ado-ado di Jakarta, suami di ruang tamu, istri di kamar sekarang sudah. Bagi orang yang tidak percaya bahwa gaib itu perlu diimani, ya enak wae dolanan wae anu kamar ambek mantane. Loh sekarang banyak foto-foto telanjang ditemukan gara-gara dirayu-rayu. Dek, ayo. Apa itu arane? Visi ya? Video call. Kamu cantik kalau nggak pakai jilbab, dicopot, dipoto, di screenshot, disebarkan. Itu karena nggak percaya dengan yang gaib. Gak usah ada nang akhirat. Hati-hati loh adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak saya semuanya yang ada di sini. Hati-hati, karena gambar itu begini Bu. Nek kula wean kali Mas Tommy, saya dan Mas Tommy, tidak langsung gambar itu ke Mas Tommy, tapi gambar itu naik dulu ke satelit, disimpan, baru dikirimkan ke Mas Tommy. Lah kok cepet dong satelit, kate kabel, padha mbek apa? Hah, ngene cepet. Gambar itu mundur dulu. Makanya kalau ada orang berpolitik bisa diunduh kembali. Oh ternyata wong iki tau chatting-chattingan ambek iki ketahuan. Maka hati-hati, jangan pernah main-main dengan HP. Yu'minuna bil ghaib. Nah, ghaib, iman, percaya dengan adanya liang lahat tadi termasuk, itu cukup memberikan sinar. Tapi sinar saja tidak cukup, karena pasti kita butuh teman. Kalau nggak ada teman, nggak enak. Nabi Adam di swarga, mlaku mrene, menungso ijen, mlaku mrene ijen. Mari ngono nek tangi turu, isu-isu ana sing obah-obah, dung. Ngerti sing obah-obah niku napa? Ngertos? Sosis, dung. Sing balik-balik ngerti. Akhirnya Nabi Adam takok, ya Allah, niki lho fungsine damel napa kok ana sing obah-obah dhewe iki. Ya Allah tahu bahwa beliau kesepian dan banyak, bukan hanya butuh ngono tok, tapi butuh kanca. Intinya butuh kanca. Maka dikirimlah Siti Hawa. Lebih-lebih di makam. Ini pengantin kok bahas masalah. Biar kita yakin untuk menguatkan rumah tangga itu. Harus, Mas. Kalau nggak yakin, ya wis ngono mau. Karena apa? Ternyata penyebab orang bercerai itu termasuk gak percaya nih akhirat iku ono. Kalau kita percaya, begitu masuk liang lahat, walaupun ditimbun tanah langsung padam. Tapi padam nggak cukup. Kita butuh teman. Ibarat kita mau pergi ke Jerman. Ada yang pernah ke Jerman di sini? Iya, jajari kauman. Tapi ini Jerman sing temenan, nek jajari kauman gak perlu bahasa Jerman. Tapi nek bahasa Jerman, kita bahasa nggak ngerti. Benjing deh, ada yang bisa bahasa Arab? Ada? Padahal Al-Quran itu bahasa Arab. Besok pertanyaannya malaikat itu juga bahasa Arab. Waka makmudin nalkine marrobuka. Jangan kayak Kartolo, dikon kenalan sampai koncoy. Mbak, kenalan Mbak. Iya, marrobuka. Bosok kenalan marrobuka. Karena Islam itu sholatnya pakai bahasa Arab, maka pertanyaannya bahasa Arab. Tapi jangan takut, asal kita beriman, iso dewe. Walaupun ditanya pakai bahasa, iso dewe. Gusti Allah repot apa? Kalau kita ke Jerman, nggak bisa bahasa Jerman, pusing Bu. Di sana nggak ada yang jemput, nggak punya saudara, nggak punya teman. Terus mendadak besok Mas Tommy harus ke Jerman. Bingung loh teman. Apa aku menikah apa kan gitu kan? Walaupun ada Google Map, apa ini nanti tetap bingung. Beda kalau ada teman. Misalkan Mas Tommy besok sampean ke Jerman, tapi di sana besok dijemput oleh sahabat sampean yang paling akrab Mas Tommy. Sebutkan satu. Coba. Wawan wis. Wawan ono Jerman. Ambek Wati loro Wawan ambek Wati ono ndok Jerman. Tenang ae, Tom. Mrene yo. Engko tak jemput ndok bandara. Tak tulisi Tommy. Begitu mudhun ndok bandara langsung aku dipapak gitu loh. Nah, itu maknanya
Wal asri, demi waktu asar. Waktu asar nggih. Innal insana lafi khusr. Kabeh wong iki pasti dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sing gak rugi ya wong sing beriman, karena percaya bahwa akhirat itu ada, maka dia tidak rugi. Begitu masuk liang lahat padang, gak rugi. Tapi kalau gak percaya, gelap. Ya segelap ditutup tanah itulah. Ya sesempit ditutup tanah tadi. Ayo orang yang percaya, wis padang wis jembar. Makanya ono istilah muga-muga padang kubu. Nah, niku karena iman. Tapi ternyata iman saja tidak cukup, kita butuh teman. Wa amilus solihat, nglakoni keapian, luwe-luwe nang keluarga, Mas Tom. Senyum ambek bojo. Tadi MC-nya menyebutkan walaupun pengantin putra tidak seganteng Nabi Muhammad, tidak setakwa Nabi Muhammad, yang istri tidak sehebat Aisyah, tapi marilah kita, kan gitu kan MC tadi kan, bener. Kalau ini maulitan nih, ten PKK, ten istri-istri ini Pak Camat-Camat, ada istrinya Pak Bupati juga. Saya nggak bawa lain-lain, Bu. Saya membawakan lagu Pria Idaman. Ada yang hafal lagu Pria Idaman? Ada yang hafal? Coba ngacung. Tak dongano iso nyaur utang sing ngajur. Pria Idaman. Pria Idaman itu diciptakan oleh Rhoma Irama dengan membayangkan Nabi Muhammad. Maka jadilah seperti pria idaman, Mas, bagi Mbak Iza. Yang ada kalimatnya begini ya. Sikapmu yang penuh kasih dan sayang. Ini Nabi Muhammad ini. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad kasih dan sayang. Muka-muka sampai iso kasih sayang, saling berkasih sayang. Mari kita doakan semoga pengantin berdua ini sampai 72 tahun ke depan. Kan dari mau meninggal 99 gitu. Sampai 72 tahun ke depan penuh kasih dan sayang. Nabi Muhammad penuh kasih dan sayang. Ayo ditiru. Sembolah carane. Sampai bersyukur gak dapat? Saya tanya. Nyak, kudu ngaku, kudu dijawab. Sampai dapat Mbak Iza bersyukur apa tidak? Bersyukur. Nah, didengar bersyukur. Kita saksikan Mbak ya. Bersyukur. Mbak Iza, sampai dapat Mas Tommy bersyukur apa tidak? Sing banter. No. Enggak bersyukur. Bersyukur. Kalau kita bersyukur membaca apa, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini dipisah dua, Bu. Alhamdulillah dan lillah. Alhamdulillah basa pondok niku utawi sekehing puji iku lillah kangge Gusti Allah, krana Gusti Allah. Lillah. Sekehing puji niku tersenyum kepada istri itu alhamdulillah. Ramah kepada tetangga juga alhamdulillah. Sapan temputi Bu, monggo, ramah. Itu alhamdulillah, masuk di wilayah alhamdulillah. Tapi alhamdulillah tadi tidak diniatkan yang lain-lain. Aku tak nyopo bupati rek, ben aku kok diangkat tadi ini. Bukan itu. Aku tak donglo rek, no atasanku ben aku kok diangkat ini. Bukan itu. Tapi saya ramah ini lillah. Sampai senyum kepada istri, jangan karena Mbak Iza rapuh. Ngono gitu. Iza yo. Aku pegel-pegel jangan guyu kan guyu. Masalah apa? Itu. Tapi kalau hampen bikin seneng kopi enggak, Mas? Seneng kopi? Iya. Ojo akeh ngomong gara ireng ya. Kayak kopi. Niate lillah, gaya kopi itu alhamdulillah terpuji dan itu harus kita lakukan lillah. Jangan karena Mas Tommy. Kalau karena Mas Tommy itu sampai ngersulong, tak gak kopi repot-repot gak diombe gitu loh, Bu. Jadi itu karena gak lillah. Padahal kalau kita lillah, ya kebaikan yang kita lakukan jadi teman, Bu. Jadi nih kita kesepian di liang lahat. Terbujurlah sendirian, terputuslah pergaulan, diri terbungkus kain kafan.
wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Iku rogoe, wis pastilah. Iku ana wong lemu mati kira asik. Cacing tanah iki. Nek ana wong kuru, wadah balung tok. Iku rogoe. Tapi soal roh, sing penting roh selamat. Nek rokok wajar lah. Ada orang-orang khusus yang diberikan keistimewaan. Ulo apa ayu gawani nyentuh. Seperti orang-orang hufat itu terbukti banyak yang utuh. Itu orang-orang khusus. Kalau raga nggak masalah sih bu. Sementing roh selamat. Begitu terbujur karena sampean tersenyum sama istri, ramah sama suami. Mbak Iza ini yang khusus Mbak Iza. Sampean ojo sampai gak guyuan sampai bojo. Yo. Pokoknya ini saya. Kemarin itu waktu ada pandemi itu kan rotok repot golek duit. Tapi nek bojoku sek guyu, donya sek padang, Bu. Inggih, Bu. Bapak-bapak itu walaupun masalahnya gede apa asal sampean masih ramah, donya sek padang. Tapi nek wis duit repot digoleki teko omah bojo mencucuk-mencucu. Nggih, Pak, ten ati ngoten. Oh, pendeke gak duwe anak tak syaduk ngoten, Bu. Niku berdasarkan survei. Nah, sampean ramah tadi itu lillah. Nanti di akhirat menjadi teman. Sampean sapa? Aku keramahan sampean. Sampean baca Al-Qur'an. Lho, sampean meneh teko kok akeh. Aku huruf-huruf sing sampean waca setiap habis maghrib itu. Maka habis maghrib jangan sampai nggak baca Al-Qur'an. Bu, udah, handphonenya ditekek lah. Handphone itu bisa jadi malaikat, juga bisa jadi setan. Maghrib tekek, golek Al-Quran, bocok. Karena per huruf itu nanti yang akan menyambut kita. Seperti kalau kita ke Jerman, yang memandang, aku loh, koncomu, ayo Rinio, ayo, tak bahagiakan, aku temanmu. Tapi selama hidup ini yang kita lakukan, ngerasani uang, ya temannya juga gelap. Jadi intinya, Mas Tommy, semuanya pernikahan ini ojo ketulinan. Sebab dalam Al-Quran itu ada namanya mitsaqon ghalidhon itu 3. Gusti Allah perintah kepada Israel, Bani Israel, ojo golek iwak dina Sabtu. Saya golek iwak. Diadab nek ngono kon sak umur hidupmu dadi wong ngeyel sampai saiki terbukti ngeyel. Mari ngono ana para nabi, iki aku ngutus nabi ojo gawe dolenan, ojo gawe geguyu, ojo gawe sampe muncrat-muncrat. Ora tanda-tandane wis njaluk mari ngoten niku. Mari ngono digawe dolenan, nabi gawe dolenan. Dolenan Nabi Nuh banjir. Dolenan Nabi Lut ditimbun tanah. Kan ngoten? Nabi gitu lan. Mitsaqon ghalidhon sing ketiga adalah suami istri. Suami istri gawe dolenan kualat, Bu. Dan penguat supaya kita enggak dolenan sampai pernikahan hanya iman. Yu'minuna bil ghaib. Ana bojo gak ana bojo, ayo wedi nang Gusti Allah. Gak wedi karo bojone. Nek wedi karo bojone metu. Bojoku wis metu, ngamrini yo. Bahaya. Jadi keimanan karena waktu sudah ada sholatu wassalamu alaik berarti habis maghrib. Maka cukup sekian, semoga bermanfaat. Amin. Yang paling penting semoga keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari bahaya perceraian. Dan jangan pernah mengizinkan anak putrinya dinikahi secara siri, jangan. Nikah itu harus ke KUA. KUA itu hurufnya apa? KUA. Supaya kuat ditambahi apa? T. Ya, kalau kepingin kuat rumah tangganya harus ke KUA. Kalau nanti di KUA ditambahi T, tercatat, tertib, Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mau digengken donga, padahal aku kula tinggal gak ono mungkin ya.